kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Mari kita bangkit berdiri. Kita ikutin pengakuan iman rasuli kita di ibadah hari ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan kami, ya Raja kami, bahwa kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan dari kami yang menyatakan bahwa semuanya oleh kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu. Bapakku, hari ini kami datang dan kami ingin belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan supaya berkat asyere, spiritual blessing itu kami dapat hari ini dari pembacaan firman yang kami sudah baca, dan kebenaran yang akan kami ekstrak, nilai-nilai kebenaran yang ilahi, yang divine. Kami tangkap sebagai remah dalam hidup kami. Firman berbicara kepada kami, menuntun kami dan mengajar kami, memberitahukan kesalahan kami, menyatakan dosa, memperbaiki kelakuan kami, dan membawa kami kepada kebenaran, yaitu pribadi-Mu Tuhan sebagai batu penjuru kehidupan ini. Terima kasih Allah yang kudus. Tuhan, kami manusia yang fana, kami datang Tuhan sebagai antropos, manusia yang hidup di bumi ini yang bios. Kami tentu datang dengan berbagai kerinduan kami Tuhan, supaya Engkau menolong kami dalam berbagai peristiwa hidup, berbagai pergulatan dan pergumulan hidup yang kami geluti. Kami meminta Tuhan supaya menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa pengharapan kami yaitu kepada Engkau sebagai sauh yang kuat. Karena itu kami mempercaya Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang berkata bahwa dari manakah datangnya pertolongan kami?
bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi ini. Engkau juga berkata dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Engkau pantas dimengerti. Engkau bekerja dalam setiap momentum situasi menghubungkan kami dengan sumber-sumber Tuhan dan orang-orang. Engkau menggabungkan semuanya itu menjadi miracle, menjadi mujizat, mendatangkan kebaikan bagi kami untuk mengasihi. Engkau mengasihi kami Tuhan. Ada duka, ada suka, kami lalui Tuhan dengan sebuah ucapan syukur bahwa itu adalah dinamika hidup. Bahwa ketika kami mengalami pergumulan hidup dan kami tidak menemukan pertolongan hidup, iman kami tidak berubah. Ketika kami mengalami pergulatan hidup, Engkau menolong kami tetap mengikuti dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami sepanjang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur sepanjang ibadah ini. Berikan pengertian bagi kami supaya kami menangkap semua apa yang kami pelajari pagi hari ini. Hamba-Mu yang berdiri menyampaikan kebenaran, Tuhan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, menaruh perkataan-perkataan yang membangun, firman yang menguatkan kami kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah seri yang keempat daripada pembahasan kita tentang Rasul Petrus. Saya ulangi dan review kembali lagi tentang Matius pasal yang ke-16, The Confession of Peter the Apostle, Rasul Petrus, dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 tentang pengakuan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah living Son of God, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu perhatikan, pengakuan Petrus ini melahirkan gereja. Pengakuan kepada Kristus anak Allah menandakan bahwa Petrus menyatakan kedaulatan Allah dalam hidupnya. Analogi yang sederhana yang saya jelaskan kemarin adalah bahwa kalau Anda tinggal di Indonesia, Anda harus mengaku falsafah Indonesia, yaitu Pancasila. Ada 5 sila. Lalu dari sila-sila itu disusun menjadi 32 butir nilai-nilai dari Pancasila itu. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang sah, value, fondasi, pedoman hidup kita. Kalau seseorang menolak Pancasila, secara otomatis maka dia menolak kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka secara hukum dia di persona non gratakan, ditolak. Karena itulah secara pribadi saya sebagai warga negara Indonesia yang mengakui Pancasila, menerima Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuh dan pembukaan atau preambel, saya secara pribadi menolak orang-orang yang sudah bergabung kepada ISIS yang membait menyatakan penundukan dan diri mereka kepada ISIS, kepada negara ISIS itu, supaya mereka tidak kembali dan tinggal di Indonesia. Karena secara hukum mereka sudah di persona non gratakan. Sama juga dengan pengakuan kita, perhatikan, kepada Yesus bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, berarti kita menyatakan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Pengakuan itu harus datang. Kita mengaku, oh iya Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Mesias, Engkau anak Allah yang hidup. You are the living Son of God. Berdaulat atas hidup saya. Negara Indonesia berdaulat atas hidup Anda dalam hal hukum. Dia akan menghukum Anda kalau Anda melanggar. Hukuman salah satunya itu yang tadi persona non grata, dikeluarkan dari negaranya, tidak diakui, tidak boleh menjadi warga negara Republik Indonesia. Ya, persona non grata dalam Injil adalah Anda murtad, tidak mengakui keilahian Yesus, tidak mengakui kepribadian, kedaulatan Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan, itu adalah review daripada yang kemarin kita belajar. Petrus dinyatakan di atas batu karang ini aku mendirikan sidang. Tapi mari kita lihat pada ayat ini. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Pemberitaan tentang syarat-syarat mengikuti Kristus. Jadi menjadi Kristen itu tidak gampang. Karena bapak Anda namanya Nikodemus, lahir Kristen. Lalu Anda namanya Yohanes, lahir Kristen, tapi tidak mengerti Kristen itu apa. Kristen artinya Christ in you yang sederhana saja dulu. Christ
ada value Kristus, ada nilai Kristus, keberadaan pribadi Allah. Anda mengaku Yesus Kristus adalah living Son. Itu melalui encounter with His power, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan Anda Kristen lalu Bapak Kristen lalu otomatis Anda Kristen tanpa mengalami perjumpaan, tanpa punya pengertian lalu ikut begitu. Memang ada pelajaran-pelajaran. Kalau Protestan kita ada katekisasi, katakumen. Sehingga Anda dididik supaya Anda paham, Anda mengerti pokok-pokok iman Kristen. Seharusnya memang begitu. Bapak Ibu perhatikan, dan kita belajar pada pembahasan kita hari ini. Bapak Ibu perhatikan di sini, Yesus memberitahukan sekali dengan jujur apa adanya, open, terbuka, terus terang, alias terang terus. Ya, Yesus berterus terang bahwa ikut Dia itu menderita. Yakobus berkata bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan dan ujian. Saya sebut ujian. Kata anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan artinya to account. Hitunglah, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan proses dalam hidupmu untuk engkau mengiring dan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus ini paling jujur sekali. Nggak ada yang tertutup, nggak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Dari awal Dia sudah kasih tahu, tinggalkan segala sesuatu kalau mau ikut aku. Dia kasih tahu di awal bahwa ada penderitaan, ada harga, ada proses yang mengiring kehidupan kita. Jika kita mengaku Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena sekali kita mengaku you are the living Son of God, you are Messiah, kita menyatakan kedaulatan Allah, berarti kita mengaku otoritas Allah dalam hidup kita. Dan menjadi murid adalah mengikuti pribadi Kristus. Maka ada harga yang harus kita bayar. Harga yang dibayar oleh murid-murid yang pertama disebutkan dalam Injil itu bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mereka mengikuti Yesus. They left everything behind them. Segala sesuatu. Nah, Yesus yang pertama dulu, Yesus berterus terang kepada mereka, if you want to follow me, ada harga yang harus kamu bayar. Karena itulah kita kalau menjadi Kristen, mari let's make count. Mari kita buat hitung-hitungan. Dalam pengertian bukan hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi buat, karena kekristenan itu jujur sekali. Dia kasih tahu jujur. Kalau mau ikut aku, ada syarat. Seseorang punya syarat untuk buat paspor, menjadi WNI, menjadi warga sekolah. Syaratnya Anda harus mengenakan seragam sekolah, pasti, emblem, memenuhi peraturan tata tertib sekolah, membayar biaya sekolah. Itu syarat Anda untuk bersekolah. Syarat untuk mengikuti Yesus salah satunya yang hari ini jarang sekali dibahas oleh gereja adalah proses, adalah penderitaan. Padahal Tuhan sudah kasih tahu syarat untuk mengikuti Yesus itu bayar harga. Ada proses, ada penderitaan, ada pengorbanan, ada sacrifice. Kalau kita flashback ke Matius pasal yang keempat, di situ ada sebuah adegan yang luar biasa kalau Bapak Ibu lihat. For the first time, Jesus meet face to face with Satan. Pertama kali Yesus ketemu face to face tuh, ngobrol. Dia puasa, pray and fasting in the desert 40 days. No eat, no drink. Lalu datanglah si pencoba. Si pencoba ini disebut diabolos, temptators. Yang suka coba orang itu siapa? Pasti setan. Nah, iblis lah. Temptators, si pencoba. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Ketika kamu dicobai, Dia akan berikan jalan keluar. Datanglah si pencoba lalu mencoba Yesus. Dalam frame pembicaraan itu,
puasa itu setan berkata, jika engkau anak Allah, maka jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Tapi Tuhan tidak merespon. Manusia tidak saja hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan berarti kita nggak boleh makan, kita makan, tapi makanan tidak jadi penting bagi kita. Asal ada makan cukup. Urusan perut seseorang untuk ikut Yesus. Yesus menolak kekuasaan. Yesus menolak harta. Yesus menolak penyembahan bagi dirinya. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Dari Matius pasal 4 ini Yesus menolak semuanya itu. Yesus menolak. Dari sini saja sudah mutlak bahwa mengikuti Yesus ada harga. Dari teladan Yesus di padang gurun ini ada harga yang harus dibayar. It's not easy to follow Christ. Saudara, suatu saat akan sampai kepada sebuah titik nadir, sebuah pilihan yang sangat berat. Anda mau ikut Yesus atau tidak ikut Yesus? Anda murtad atau tidak murtad? Itu pilihan terakhir. Jadi jangan pernah main-main dengan hidup ini. Pilihan itu penting. Pilihan itu menentukan Anda. Yang sekolah, perhatikan sisa berapa bulan Anda sekolah. You have to make a choice in your life. SMA kelas 3 kan. Setelah itu mau kemana? Itu pilihan. Mau jadi apa? Itu dibentuk dari pilihan dan keputusan. Make decision. Kekristenan seperti apa yang sementara Anda jalani? Bapak Ibu, anak-anak perhatikan. Karena itu Yesus kasih tahu, syarat untuk ikut Dia itu tidak gampang. It's not easy to follow me. Karena kamu akan bayar harga. Apa kamu sanggup? Ini yang perlu kita jawab. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apakah dalam kondisi kesusahan dan proses hidup seperti itu kita masih setia? Do we have a faith? If we're living in problem, in a simple life, but we still follow Christ. Ini kan jadi pertanyaan bagi kita. Apakah dalam kondisi seperti itu lalu kita menyangkal Yesus? Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. No turning back, no turning back. Orang yang mengalami peristiwa ini, dia buat keputusan dalam hidupnya untuk mengikuti Yesus, even though he facing problem, penganiayaan, bahkan mati, bahkan darah. Tapi dia buat komitmen karena dia sudah di belakang dia sudah mengerti, oh iya, ikut Yesus itu tidak gampang. Amin. No cross, no glory, no crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota. Karena itu hidup harus bayar harga. Injil selalu menekankan tentang pertobatan, tentang proses. Jadi enggak gampang ikut Yesus. Oh saya Kristen, saya ikut Yesus. Lalu mengalami penolakan dalam keluarga, akhirnya balik murtad. Lihat di situ. Kita lihat Petrus ini, Bapak Ibu dan anak yang dikasihi. Pada ayat yang ke-16 dia disebut batu karang. Tapi pada ayat yang ke-16 pasal 16 ini Petrus disebut apa? Batu sandungan. Nah, inilah yang kita dalam serial Petrus ini, perjalanan iman Petrus, the progressive of Peter faith. Lihat di situ. Di sini Petrus yang pertama tadi itu berapi-api sekali. Dia berkata, siapakah? Yesus berkata, siapakah aku? Dia berkata, you are the living son of God. Pengakuan yang luar biasa. Dan berdasarkan pengakuan itu memang gereja berdiri. Tuhan menyatakan. Tapi Bapak Ibu lihat di sini, Petrus sekali lagi ingin menonjol dan maju menarik Yesus. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada
hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Pernyataan Petrus dan tindakan Petrus seolah-olah mengabaikan bahwa ikut Yesus itu gak ada menderita. Ikut Yesus itu gampang, tinggal ikut dia. Ada proses. Bahkan proses yang akan Petrus bayar itu luar biasa. Petrus dipancung, disalibkan, kaki ke atas, kepala ke bawah di atas kayu salib ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dalam sejarah gereja di Teofani di jalan Tres Taberne, Via Appia Tres Taberne. Dan dia punya perkataan yang hari ini terkenal bagi gereja. Ketika Tuhan berkata, "Ku vadis Peter." Petrus berkata kepada rahib, kepada imam, "Quo vadis Domine." Tuhan Yesus yang dalam penampakan berupa seorang imam itu menjawab kepada Petrus. Jadi Petrus lari menyelamatkan diri dari kota Roma, keluar. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Karena orang Kristen dibunuh, dibakar dalam kota Roma, sadis. Lalu setelah ketemu Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa imam. Petrus bertanya dalam perjumpaan, "Quo vadis Domine?" Mau kemana engkau imam? Tuhan Yesus dalam rupa imam itu berkata, "Eo Romam crucifigi iterum." Saya mau balik ke Roma untuk disalibkan. Dia sadar ada Tuhan Yesus. Dia balik ke Roma dan dia menerima proses penderitaan. Tidak ada salib, no cross, no crown, no glory. Karena itu lihat Bapak Ibu, Petrus berusaha. Yesus, hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Penderitaan Yesus dan proses yang Yesus alami, itu juga kita harus alami. Ada jalan, banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju Kristus, yaitu proses dan salib. Bapak Ibu perhatikan, ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan, ada jalan ke depan, ada jalan belakang, ada jalan memutar, tapi cuma satu jalan, yaitu jalan salib. Tidak ada jalan lain yang Anda akan ikuti. Seumur hidup Anda sebagai orang Kristen, ada jalan salib yang harus kita ikuti. Tidak ada jalan yang lain. Bapak Ibu perhatikan di sini. Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tadi dia berkata batu penjuru, sekarang dia berkata batu sandungan. Lihat di sini. Ini progres iman Petrus. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Seseorang yang menjadi Kristen lalu menyingkirkan proses penderitaan dalam hidupnya, itu adalah cara iblis. Dan hari ini kita perhatikan cara setan merubah Injil dan memutarbalikan kebenaran ini dan menyerongkan kerajaan surga. Sadis sekali. Lewat pengajaran yang disebut pengajaran Injil kemakmuran. Ya, orang pergi ibadah, mereka mengharapkan sesuatu, bahwa ikut Yesus itu enak-enak, bahwa mereka buat dosa saja, mereka tidak dihakimi dan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu perhatikan. Di sini gereja pengajaran yang mengabaikan salib daripada iman Kristen itu adalah penyesatan. Itu adalah perbuatan iblis. Dan hari ini lewat hal-hal kecil, lewat pengajaran teologi kemakmuran, Bapak Ibu perhatikan, ketika seorang pendeta, hamba Tuhan, pengajaran apapun yang Anda akan terima dari mimbar, entah di tempat ini atau di luar, entah di mana, ketika salib itu diabaikan, tidak pernah dikumandangkan, tidak pernah diajarkan dari mimbar gereja, maka Alkitab berkata, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berarti penderitaan, proses dan salib adalah jalan, our main way to follow Christ. Katakan amin. Anda baca kisah Rasul-Rasul, 12 Rasul ini dalam sejarah gereja. Kalau hari ini Paulus bersaksi how to follow Christ standing in the midst of us, and then make a testimony.
bagaimana dia bersaksi? Apakah Anda mengharapkan ada mujizat yang spektakuler, hal-hal yang besar, kelimpahan kemakmuran? Paulus tenggelam dengan kapal, dipatok ular dalam pelayanan, mau dibunuh sengsara dalam pelayanan. Dia bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Tapi Injil itu berbuah dan berkembang melalui pemberitaan. Alkitab berkata asal ada makan, ada pakaian, itu cukup anugerah bagi kita. Bapak Ibu, kita nggak tahu hari ini. Guna apa kita mendadari hari ini? Kalau ada pakaian, ada kemampuan untuk berpakaian yang bagus, oke. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa saya bukan orang yang suka belanja dalam pengertian bahwa apa saya pakai. Anda lihat jas ini orang kasih dari Australia. Kemeja Bapak pembina kita belikan, kirim. Celana, iya mungkin saya beli. Tapi saya juga paling suka beli di Cakar Bongkar, CB ya. Kita bongkar, kita lihat pakaian yang bagus. Yang penting pakaian itu dicuci bersih, rapi, disetrika, masih layak pakai dan bagus. Hal-hal yang fana, yang sikis dalam hidup ini akan berlalu. Tapi hal-hal yang kekal, eternity itu kekal. Katakan amin. Dan kekekalan itulah, Bapak Ibu, kekekalan itu kalau kita sampai kepada kekekalan baru kita akan mungkin sadar. Kita lihat, oh iya, umur kita cuma 60-80 loh. Bahkan puji Tuhan kalau kita akan sampai ke sana. Kan kita nggak tahu hidup ini kan. Setelah ini apa, tahun depan apakah saya masih bisa hidup sampai hari besok? Kan kita nggak tahu. Karena itu yang perlu kita dandani adalah manusia batiniah kita. Bapak Ibu perhatikan di situ. Jadi ketika salib, pengorbanan Kristus, darah Kristus, kematian Kristus dihapus dari pemberitaan Injil, maka itu adalah perbuatan iblis yang menyerongkan kebenaran. Seseorang yang mengajarkan pengajaran teologi kemakmuran, dia adalah iblis. Bapak Ibu perhatikan di sini. Yang berikut, Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ada 3 hal. Yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut dia. Jadi nggak ada paksaan. If you want to follow Christ, yang pertama adalah ia harus menyangkal dirinya. Identitasnya itu hilang. Kan menyangkal diri juga berbicara tentang identitas. Dia sangkal diri. Pertama dulu identitasnya. Ketika seseorang mengaku saya warga negara Republik Indonesia, maka yang pertama identitasnya dia adalah WNI, warga negara Republik Indonesia. Pengakuan bagaimana dia menjadi warga negara Indonesia? Satu adalah dia tinggal di Republik Indonesia. Dia hormat kepada hukum yang ada. Lalu pengakuannya kepada Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara, itu cukup bagi dia untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, perhatikan di sini. Ia harus menyangkal diri. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang aku hidup adalah hidup karena Kristus. Katakan amin. Jadi Anda dan saya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan Kristuslah Tuhan atas hidup kita. Tuhanlah kurios atas hidup kita. Majikan atas hidup kita. Menyangkal dirinya. I'm not belonging to myself, my own self, but Christ. Saya bukan pemilik dari hidup, saya bukan memiliki diri saya. Why? Because Christ paid on the cross. You came from heaven to earth to show the way, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Bapak Ibu perhatikan di sini. Pertama menyangkal dirinya. Berarti identitas, we have a new identity in Christ. Menyangkal diri. Kebiasaan kita. Menyangkal keberadaan. Menyangkal diri itu segala sesuatu yang melekat pada kita. Nilai diri kita. Status sosial kita. Apa yang kita jadikan berhala dalam diri, dalam hidup ini. Kita harus sangkal itu semua. Lalu kita pikul sebuah tanggung jawab yang baru. Sebuah marga yang baru. Yaitu Kristus.
menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Ini Bapak Ibu, menyangkal diri. Aduh, sangat susah saya sangkal diri. Bagaimana Bapak Ibu yang belum pernah ngalamin kerusuhan? Kita ngalamin kerusuhan di Ambon. Saudara sepupu saya itu ditembak. Dari bawah sini dia naik sampai ke atas, pecah keluar di sini. Dari sini dia turun ke bawah sampai rusuk bolong. Kita lihat orang dipotong, hidup-hidup dicincang kepala. Itu mobil bisa cari di YouTube. Bangke itu bisa satu tempat besar begini, bangke. Bangke itu ada yang sudah mau setengah mati, sudah mau mati, sudah darah sudah keluar, kepala leher sudah putus, tapi masih bernapas. Itu mobil apa yang itu Wego, dia gali kolam, gali gitu, kalau dia yang masih setengah hidup itu langsung dikubur hidup-hidup. Setengah mau mati itu, yang sudah sekarat langsung digorok, bangke itu digorok, garuk pakai itu kasih dalam kolam. Tapi perhatikan, menyangkal diri. Semua yang ada pada kita, semua yang punya kita, keberadaan kita. Ini yang dimaksud dengan mengosongkan diri, supaya kita dipenuhi oleh Kristus. Katakan amin. Kristus mengosongkan dirinya dalam hal yang sama. Ketika kita mengikuti Yesus, kita mengosongkan diri kita, supaya keinginan Allah, supaya kehendak Allah itu kita bisa ikuti dengan benar. Menyangkal diri, keberadaan dirinya, nilai yang melekat kepadanya, pilihan dan keputusan kita tidak lagi ada pada kita, tapi bagaimana kepada kehendak Allah. Nanti kita bahas di situ, Bapak Ibu lihat. Lalu yang berikut, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Memikul salib, Bapak Ibu lihat, dia memikul salibnya sendiri. Proses hidup yang dihadapi, ada peristiwa-peristiwa hidup yang akan kita hadapi, lalu kita hadapi. Peristiwa hidup itu akan mendewasakan kita. Itu salib kita. Bapak Ibu lihat, proses hidup memikul salibnya. Setiap kita punya salib, dan salib itu berbeda-beda. Tapi kita harus pikul salib itu. Dan berikut adalah, dan mengikuti dia. Kita menyangkal diri kita yang tadi, keberadaan, ego dan lain keputusan-keputusan pilihan kita, lalu kita pikul salib kita dan kita ikut Yesus. Untuk mengikuti Yesus, 3 hal ini. Mengikuti Yesus sudah gampang. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus menanggalkan semuanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Alkitab berkata untuk ikut Yesus itu adalah melakukan kehendaknya. Kata dipimpin oleh Roh dalam Roma dan dalam Galatia, bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Bapak Ibu perhatikan di sini, anak-anak lihat sih. Kata dipimpin artinya agone, artinya intens konflik. Barang siapa yang mau dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata agone dari akar kata ago, artinya konflik setiap hari antara manusia, anthropos pneumatikos dan anthroposarkos, manusia daging. Karena itu Tuhan berkata bahwa daging itu lemah tapi roh penurut. Waktu dia mau berdoa kan, dan murid-murid dia bisa kalau dia mau berdoa tentang semuanya, tidak akan kau tahan 1-2 jam dengan aku. Nah, lihat di sini. Ada 2 kepentingan dipimpin. Kita sudah menyangkal diri kita ikut Yesus. Tapi ada proses, during the proses pilihan. Engkau buat keputusan antara manusia daging dan manusia roh. Nah, ketika 2 konflik ini bertumbuhan, pilihan kita pada mana? Manusia roh kita yang unggul untuk buat decision, untuk buat keputusan, ataukah manusia daging kita? Karena itu udah gampang. Kita percaya Yesus, iya. Tapi juga setelah proses percaya Yesus itu ada proses dalam hidup. Become a Christian. It means we receive the whole process in our life. Menjadi Kristen adalah menerima semua proses hidup dalam hidup kita menurut cara mengenai Kristus. Bapak Ibu perhatikan di situ. Lalu ayat yang memikul salibnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bahkan sampai nyawa pun diberikan karena Kristus. Tapi perhatikan lagu yang tadi, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sebuah pilihan yang ekstrim dari keluarga India ini. Even though they losing their lives. Sekalipun mereka kehilangan hidup mereka, nyawa mereka, darah mereka, semua kehilangan semua. Tapi no cross, no crown, no glory. Tidak ada salib, tidak ada proses hidup yang akan saudara hadapi, tidak akan mendewasakan saudara. Katakan amin. Iya, semua peristiwa hidup yang kita hadapi itu mendewasakan kita. Saya menghadapi sebuah masalah ini, bagaimana tanggapan saya atas masalah itu, lalu membuat saya dewasa, iman saya bertumbuh. Mengenai masalah uang, masalah yang sederhana, sudah banyak saya hadapi. Kekurangan uang, ketiadaan uang. Tapi apakah iman saya luntur? Enggak. Tetap percaya untuk melihat bagaimana Allah menolong saya dengan caranya. Bapak Ibu perhatikan, kehilangan nyawanya, memperolehnya psikik. Manusia mungkin bisa kehilangan harta, uang, jabatan sosial, tapi manusia itu paling takut kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu nyawanya, psikiknya. Ada orang yang mau mati bagi, ada orang yang tidak ada orang yang mau mati bagi orang lain. Mungkin ada orang yang masuk penjara bagi orang lain, tapi tidak mungkin orang itu mau mati bagi orang lain. Ada dan sangat jarang. Karena apa dulu? Tapi Kristus mati bagi manusia yang berdosa tanpa syarat. Ini yang luar biasa. Jadi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya, Bapak Ibu di situ lihat, karena Kristus ia akan memperolehnya. Jadi hidup kita kehilangan nyawa karena Kristus. Jangan sampai kita kehilangan nyawa bukan karena Kristus. Itu sebuah ketololan dalam hidup. Jadi kita kehilangan nyawa kita karena Kristus, bukan karena hal yang lain. Ataukah kita menggadaikan nyawa kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan kita. Bapak Ibu perhatikan di sini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya? Belum jadi kilat, belum jadi ini. Itu ada cacasannya. Oh iya, oke lah, nanti diperbaiki. Ingatin besok biar buat stop kontak di situ ya. Bapak perhatikan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Bapak perhatikan, makanya Al-Injil berkata bahwa simpanlah harta di surga, sebab di surga ngangatan karat tidak akan memakannya. Ada simpan uang di dunia, taruh uang di dunia, ngangatan karat makan, mati juga belum tentu bawa. Simpan harta karena ada kehidupan. Nanti setelah Anda mati, masuk bangkai Anda, masuk dalam kolam kecil itu, satu ukur 1-2 meter. Itu kemarin teman saya di Facebook lihat tuh ulat-ulat di videonya bagaimana proses pembusukan mayat manusia. Dia mati berapa jam itu, kemudian definisi kematian adalah berhentinya otak, fungsi batang tubuh otak gitu. Terus mati, jantung semua stop, kehidupan dalam tubuh ini, organ itu berhenti, truk. Jantung itu yang pompa darah, karena dia dari dalam itu kan harus tarik jalan keluar, karena jantung berhenti kan. Nah jantung itu dia pompa darah, dialurkan ke seluruh tubuh sampai ke otak dan semuanya. Karena dia berhenti, maka dicari jalan keluar. Kalau bangkai yang tidak disuntik yang formalin, darah keluar dari sini, darah keluar dari sini, darah keluar dari sini. Kan dicari pembuluh darah pecah, makanya disuntik pakai formalin. Berapa hari kemudian itu mulai terkelupas kulit ini, gigi rontok apa segala macam, mata pembusukan, lalu belatung mulai masuk dalam tubuh, lalu rambut cepat sekali fana. Alkitab berkata bahwa seseorang yang mengasihi dunia merupakan musuh Allah. Alkitab juga berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang mengasihi Allah, mencintai Allah akan hidup selamanya. 1 Korintus pasal 2, pasal 16 ayat 20 berkata bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk, anatema. Lihat di sini.
Apa gunanya seorang memperoleh isi dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang diberikannya kepadanya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus menolak semua. Bahkan iblis terakhir, kalau engkau sudah, maka seluruh kerajaan ini akan kuberikan. Lalu Tuhan Yesus dengan tegas sekali pukulan terakhir dia sikat. Tuh kenal telak di sini. Dismes satu kali. Iblis tidak balik nanti mereka bertemu di atas kayu salib. Di mana nubuatan bahwa keturunan dari perempuan itu akan memagut kaki Kristus, tumit, dan anak daripada Adam itu akan meremukkan kepala iblis di atas kayu salib. Lihat di situ, hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Lalu Alkitab berkata dalam Matius pasal 4, mulai saat itu iblis menyingkir dan mencari saat yang tepat. Lihat di sini. Yesus menolak semua, para rasul menolak, Injil menolak. Dunia ini bukan berarti kita enggak kerja, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi rumah tangga dan bagi keluarga. Tapi di atas semuanya itu, Kristus harus hadir dalam kehidupan kita, katakan amin. Karena apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lihat di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap perbuatan menurut setiap orang menurut perbuatannya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Ini pasti ayat. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya kalau Anda hidup di dunia, semua apapun yang Anda lakukan, Anda menolong orang lain ya, perhatikan. Semua perbuatan baik Anda itu akan masuk hitungan. Tapi jelas dengar ini baik. Bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, tapi oleh iman kepada Kristus. Tapi akibat kita diselamatkan itulah, maka kita berbuat baik karena Kristus. Tapi keselamatan itu bukan oleh perbuatan baik karena iman. Tapi sebagai orang Kristen yang mengalami pembaharuan metode dalam Kristus, aplikasi kasih, buah roh kasih itu adalah kita berbuat baik kepada orang lain. Lihat di sini. Apapun perbuatan kita akan dihakimi. Apapun yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu, jadi hakimi semua. Bapak Ibu, karena itu lihat dengan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Ini nubuatan kepada salah satu murid daripada dia, yaitu Yohanes Pembaptis Pulau Patmos. Lihat. Bapak Ibu lihat di sini. Jadi syarat untuk mengikuti Yesus itu sangat berat. Yang pertama datang dari pengakuan kita. Syarat mengikuti Yesus adalah meninggalkan segala sesuatu, menyangkal diri, ikut Dia. Jadi tidak gampang untuk ikut Yesus. Tuhan Yesus Injil dari awal sudah kasih tahu. Lebih baik kita nggak siap untuk ikut Yesus, nggak siap untuk jadi Kristen, daripada kita jadi Kristen. Tapi kelakuan kita tidak ada masalah, itu pilihan. Anda punya pilihan. Karena itu Anda mau ikut Yesus, itu pilihan. Tuhan bilang sini, ikut aku. Yang mau ikut aku. Kata mau itu berarti pilihan, keputusan. Yang mau ikut sudah, berarti dia harus sangkal diri. Daripada kita jadi Kristen tapi kita tidak sangkal diri. Bapak Ibu perhatikan. Jadi penderitaan, proses hidup, darah, air mata, pedang, bahkan sampai maut dan ketelanjangan tidak pernah akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Katakan amin. Lihat di sini. Pedang, darah, air mata, penderitaan. Itulah yang akan membuat orang untuk menyangkal Kristus. Bapak Ibu kita perhatikan ini dengan baik. Sekali Kristus tetap Kristus. Pengakuan itu kita bawa. Karena itu
Setiap kali kita memulai firman Tuhan, kita membaca pengakuan iman rasuli kita. Supaya kita terus ingat. Kita terus ingat akan Allah. Kita terus ingat akan Yesus, pengorbanan, kasih setia dan rahmatnya, anugerahnya dalam hidup kita. Bapak Ibu, karena itu untuk ikut Yesus itu tidak mudah dan tidak gampang. Kita harus membayar harga buat hal itu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita di hari ini. Saya mau iring Yesus. Kita nyanyikan pujian. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur hari ini itulah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mau mengikuti Engkau, mengiring Engkau. Even though in our daily life we facing process, problem, struggle Tuhan. Darah, pedang, dan air mata, bahkan kelaparan dan ketelanjangan tidak akan pernah memisahkan kami daripada kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih kami belajar daripada pasal ini tentang Tuhan, bagaimana Petrus yang awal dengan semangat menyatakan deklarasi bagi Tuhan, Kau sesana Allah yang hidup, tetapi di sisi lain iman Petrus begitu goyah ketika dia mendengar tentang penderitaan Tuhan. Tapi pada ayat itu Petrus mengajar Yesus, mengajar murid-muridnya untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memikul salib, dan berani kehilangan nyawa, berani kehilangan seluruh harta, seluruh isi dunia, karena Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Yaitu pengharapan kami akan eskatologi yang Kau datang Tuhan, Engkau memberi upah kepada setiap kami yang setia. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang berubah ini kami menyadari bahwa setiap pribadi, setiap gereja, setiap pendeta yang menghilangkan Tuhan, salib, penderitaan dan proses dari pemberitaan Injil mereka, maka mereka adalah batu sandungan dan iblis. Terima kasih Tuhan, kami menerima proses, menerima salib, menerima semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kami untuk membentuk kami menjadi Kristen-Kristen yang militan, yang luar biasa, memiliki pengakuan sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego atau Daniel, Hananya, Misael asalnya, yang berani berkata, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Sekalipun Allah menolong kami, sekalipun Allah tidak sanggup menolong kami, maka kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Pernyataan iman yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami tetap akan punya iman yang sungguh kokoh kepada Engkau, tidak berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, biarlah pemberitaan iman ini menggairahkan kami Tuhan. Pemberitaan ini menggairahkan kami untuk mengikuti Yesus dengan segenap hidup kami, tetap setia menghadapi proses hidup, pergumulan hidup, bersuka cita dalam berbagai-bagai tantangan dan proses hidup Tuhan. Entah itu soal makan, entah itu soal minum, soal keuangan, soal sakit dan lain sebagainya, Engkau tidak berubah bagi kami. Bahwa kami diselamatkan itu jauh lebih penting daripada apapun Tuhan. Bahwa pengharapan akan kekekalan itu jauh lebih berharga daripada hidup hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Pengharapan kami hanya bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Bahwa dari manakah datangnya pertolongan kami, bahwa pertolongan kami datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Terus memberkati, saya kembalikan kepada worship leader.